Leskodat, ya istri daripada Bapak Gubernur Bapak Leskodat Nusa Tenggara Timur. Ya, beliau ini adalah Ketua Teritorial Pemenangan Nasdem Indonesia Timur Bali Nusa Tenggara. Wow, ada nama Pak Gubernur dari NTT ya, Pak Victor Bung Leskodat. Iya, Bapak dan Ibu, keluarga Dompu dan Bima, kalau kami teriakan Presiden, Bapak, oke, kita coba. Presiden! 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 Presiden kita Anies Baswedan. Ayo nafas medan ya. Ayo mengisah keluarga Dompu, keluarga Mbojo, dan keluarga kita seluruh Indonesia. Jangan lupakan Bapak Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden kita tahun 2024. Allahu Akbar. Bapak Anies Baswedan adalah sosok yang didambakan oleh rakyat. Ini bukan keinginan partai-partai ini. Ini memang suara rakyat. Rakyat yang membutuhkannya, rakyat yang menginginkannya, rakyat yang membutuhkannya. Hidup Bapak Anies Baswedan. Hidup Bapak Anies Baswedan. Itu tadi video kedatangan Pak Anies Baswedan di Bima, NTB ya, bukan NTT. Dan tadi saya, kalau tidak salah, saya ada dengar nama Pak Victor Bung Leskodat ya. Jadi memang Pak Victor ini dari Partai Nasdem. Ya, wajar saja kalau dia berada di barisan Partai Nasdem yang saat ini mengusung Pak Anies Baswedan. Ya. Dapat kesetaraan kesempatan. Jangan sampai sebagian makmur, sebagian tertinggal, sebagian maju, sebagian terbelakang, sebagian terdidik, sebagian tertinggal. Kita ingin semua dapat kesetaraan kesempatan. Setuju? Karena itulah kita berkumpul di sini. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang datang ke tempat ini, yakinlah bahwa Anda memilih untuk hadir. Kalau bicara soal sosok figur Anies Baswedan, saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Nah, kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan Dunsana Anies Sandi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau gitu. Ini salah satu kelemahan beliau yang kita nilai kemarin. Cuman kan salah satu kriteria capres ini yang kita lihat kan juga adab, moral, akhlak, ya kan, perilaku ya. Apalagi dalam konteks keislaman. Rasulullah itu besarnya karena perilakunya, adabnya, akhlaknya. Nah, ini salah satu sisi kurang mengenai beliau gitu. Halo, selamat malam. Saya mau sedikit sharing sedikit tentang obrolan saya dengan seorang teman beberapa waktu yang lalu. Setelah dia bertanya kenapa saya begitu mencintai Pak Jokowi, setelah saya jawab, lalu saya kembali bertanya, kenapa sih kamu begitu mengidolakan Pak Anies Baswedan dan ingin dia jadi presiden? Lalu dia menjawab, dia bilang Anies itu adalah pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Menurut saya jawabannya agak absurd dan ngawang-ngawang. Lalu saya tanya lagi, lalu apa yang membuatmu yakin dengan apa yang dia kerjakan selama jadi gubernur, dia bisa memimpin bangsa ini? Lalu apa yang dia jawab? Dia bilang, kenapa sih lo benci banget sama Anies? Disclaimer ya, saya nggak pernah benci siapapun, apalagi Pak Anies Baswedan.
Saya cuma mengingatkan beberapa hal, misalnya tentang apa yang dia kampanyekan waktu jadi gubernur. Judul kampanyenya adalah menolak reklamasi. Tapi yang terjadi, dia menandatangani 1000 sertifikat lahan reklamasi. Mengadakan naturalisasi, tapi yang terjadi 5 tahun kali grogol nggak digali. Lalu soal pengangguran dana, anggaran, cat trotoar, separator yang akhirnya dikomplain sama Dishub, lalu dicat ulang lagi, dan masih banyak lagi. Anggaran iPhone dan lain sebagainya. Lalu rumah DP 0%, dijanjikan 20.000 akan dibangun, tapi nyatanya 2.000 saja yang dibangun, dan itu pun hanya untuk kalangan yang bergaji 70 juta ke atas kalau nggak salah. Dengan alasan tidak terbangun karena pandemi. Tapi dia mengadakan balapan Formula E dengan dana 565 miliar lebih di saat pandemi. Lalu apakah 5 tahun ke depan kita akan menitipkan bangsa ini ke tangan pemimpin seperti ini? Jangan-jangan 5 tahun ke depan kita hanya sibuk menghafalkan nama jalan yang dia ganti. Terkait dengan bagaimana pembangunan di Papua itu bisa setara dengan kawasan-kawasan lain di Indonesia. Kau baru datang sana terus kamu bilang mau pembangun merata, kamu bikin apa? Kamu mau datang bikin rusak lagi kah? Tidak usah, kau penghabisi terlalu berlebihan. Bicara program saja. Papua sudah dibimbing bapaknya sama Jokowi, jadi kau stop sudah. Kau stop bikin aneh-aneh. Kau sebagai gubernur DKI bukan. Bicara pencalonan Pilpres masih jauh. Apalagi gubernur Papua bukan kau. Baru kau bicara pembangunan di Papua. Tolak ukur dari mana, bos? Kau bicara tentang Papua. Kemarin sore mungkin kau baru datang lihat Papua. Kau bicara Papua. Papua itu bukan kayak di DKI Jakarta sana kau supaya kau bicara parkir air, rumah sehat, administrasi KTP udara. Nanti kau bikin kita otak talingkar. Contoh, kau bicara alat transportasi kaki. Kita ini bingung. Alat transportasi kaki, kalau seandainya saya pakai motor terus saya jatuh, umpamanya. Yang mana yang mau diantar ke bengkel, yang mana yang mau diantar ke rumah sehat yang kau bilang. Kaki bisa diantar ke bengkel karena kau bilang itu alat transportasi. Nanti di bengkel orang bengkel bingung, bos. Jadi kau mohon izin Pak, kita ini tidak mengerti politik. Tapi dari kau kata-kata kita paham. Berarti kau tidak mampu. Kau mampu bicara, tapi eksekusi, kau tidak berjiwa eksekusi. Jadi, bos, kau bicara saja dengan kau otak, tapi jangan kau kasih bodoh orang Papua. Orang Papua itu lihat kau bahasa itu macam dia mau tertawa. Kau Jakarta saja tidak maju, kau bikin bambu petuka itu, bikin kerangka batu. Aduh, kita tidak mengerti. Kau bikin barang-barang itu di sini. Aduh, sio, kasihan. Minta maaf, saya bukan bicara untuk mewakili Papua, tidak. Tapi saya lihat macam kau bicara tentang orang Papua, aduh sayangnya. Cara kelas. Lain di Indonesia. Kau baru datang sana terus kamu bilang mau pembangun merata, kamu bikin apa? Aduh Bapak, ini macam mana? Janganlah seperti itu. Di Papua belum ada yang namanya sumur resapan. Kali-kali juga belum dikasih jaring-jaring hitam. Kasihlah dia buat Bapak. Janganlah seperti itu. Kasihan Pak Anies orangnya baik ya. Pandai mengatur kata-kata itu Bapak. Janganlah seperti itu. Kenalan dulu Bapak sama Pak Anies ya. Belum ada yang namanya bambu mesum kan di Papua. Suruhlah Bapak itu buatnya bambu mesum 500 juta itu macam mana ya. Nggak apa-apa lah Pak, rumah DP 0% juga, Papua juga belum ada, siapa tahu bisa terlaksana, dicoba dulu ya Pak. Tapi kalau nggak mau nasibnya Papua seperti Jakarta ya janganlah, tapi kalau mau ya dicoba dulu. Ya Allah Bapak, saya mendukungmu.
Saya kalau mendengarkan Mbak Viral tadi berusaha untuk mencoba meniru logat Papua, tetapi jatuhnya malah seperti orang Madura atau orang Batak ya, soal penyambutan Pak Anies. Dan ini semakin kentara ya kalau menurut saya, karena selalu dibantah dari para pendukung ataupun pihak Pak Anies yang mengatakan bahwa Pak Anies itu bukan melakukan kampanye ya, tetapi kunjungan ya. Tetapi di sini saya tidak melihat seperti itu ya. Ini jelas-jelas kampanye ya teman-teman. Jadi belum waktunya kampanye tetapi sudah melakukan kampanye. Tetapi ya sudahlah, ini kan menjelang tahun-tahun politik. Kita tinggal menunggu siapakah tandingan dari Pak Anies ya. Next, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.